saya kan dulu ada les Inggris, cuman saya mendapat peringkat terakhir karena saya malas-malasan. Itu membuat saya menyesal. Saya baru rajin pada saat SMA. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Pada hari yang istimewa ini, kita kedatangan seorang tamu istimewa juga, Farel Hemas Fremia Rifki. Farel, apa kabar? Baik, Pak. Bapak gimana, Pak? Ya, sehat selalu. Ceritain dong, Farel, bagaimana masa kecil yang lengkap, riwayat pendidikan, dan juga hobinya Farel. Silakan. Saya dari kecil, dari TK sudah di Bina Mulia, dari TKA sampai SMA. Hobi saya main futsal bareng teman, main berlari-lari di taman. Dulu di BM kan ada taman, ada seluncuran juga sama teman gitu. Main-main sih Pak masih. Nonton juga kadang. Oke. Kenapa bisa awet di BM? Dari TKA sampai SMA itu apa sih rahasianya? Nyaman sih Pak di sana. Dekat juga dengan rumah. Lalu teman-temannya juga oke di sana. Kalau BM kayaknya Farel kenal semua ya, Hampir kenal semua Pak. karena saling dekatnya ya, hubungan baik satu dengan yang lain ya. Betul Pak. Ya, kita perlu selalu menjaga persahabatan. Itu sangat penting gitu. Farel, hobi Anda apa saja sih yang masih dilanjutkan sampai sekarang? Main futsal. Dulu juga pernah main bola yang besar, bola rumput itu sama Vicky Tarnadi, sama penjaga perpus Kopele juga pernah bermain bersama gitu, sama orang yang lebih dewasa. Lalu main PS dari dulu sampai sekarang juga masih main PS. Kalau sekarang sih ada juga main komputer sih, game online gitu sama teman. Kalau penggemar futsal biasa kan ada ini ya, pemain idolanya ya. Siapa pemain idola sepak bola atau futsal profesionalnya Farel? Kalau pemain sepak bola sih Thierry Henry, dia pemain itu. Dia negara Prancis juga. Dia sekarang udah pensiun sih, udah lama. Dia tahun 98 gitu terkenalnya sampai 2006. Saya suka dia tuh karena dia berpikir kalau sebuah gol tuh tercipta tidak hanya yang mencetak gol, dan dia yang timnya yang membantu. Sebelum terjadi gol juga ada seorang yang memberikan umpan atau assist, itu yang harus diapresiasi. Sekarang kan yang mencetak gol kan lebih dipandang gitu. Berapa sih dia mencetak gol gitu kan. Padahal sebelum terjadinya gol ada seseorang di balik itu. Farel, apa yang bisa Anda dapat dari seorang idola Farel, Thierry Henry itu, dalam kehidupan Uh, nyata? Kayak misalnya perusahaan ya Pak, usaha gitu. Kita nggak bisa sih Pak, cuman kurang baik untuk berjalan sendiri. Kita semakin banyak kepala semakin baik. Dan kayak misalnya kita lihat Mark Zuckerberg kan, dia memiliki dua temannya. Dua temannya itu yang mendukung dia. Tapi yang dipandang dan yang benar-benar dilihat orang hanya seorang Mark Zuckerberg. Dan itu menurut saya dua orang itu juga tak kalah penting dengan dia. Jadi itu tidak bakal menjadi sukses kalau tidak ada dua orang itu. Ya, di belakang Mark Zuckerberg pasti banyak orang ya, bukan hanya dua temannya itu ya, tapi tim yang sangat luar biasa yang bikin Facebook berkembang luar biasa sampai hari ini gitu. Ya,
itulah sebuah pembelajaran ya. Bagaimana kita menghargai proses, bukan hanya melihat hasil akhirnya saja ya. Mengenai kelanjutan studinya Farel nih. Ini kan udah lulus SMA ini. Rencana gimana ini setelah lulus dari SMA ini? Kemarin baru ambil tes IELTS ya. Untungnya sih bagus juga nilainya. Lumayan lah menurut saya. Lalu saya maunya ke Australia karena memang dekat kan, nggak gimana jauh. Cuman dari Australia sendiri masih tutup karena pandemi, masih COVID. Jadi ada plan B sih Pak ke Kanada. Cuman Kanada lebih jauh dan jauh dari keluarga kan berat juga kan Pak. Lebih asing juga di Kanada. Soalnya kalau misalnya kayak ke Australia kan udah banyak orang Indonesia ke Australia. Tapi kalau Kanada kan baru-baru ini karena orang yang mau pergi ke luar negeri nggak bisa ke Australia, jadi mereka pindah ke Kanada. Rencana mau kuliah apa, Farel? Rencana sih tentang yang masak-masak gitu Pak, culinary, cookery gitu. Oke, berarti Western food ya? Ya, Western food. Tapi di rumah sih lebih sering masak yang Chinese food. Soalnya Chinese food tuh lebih kekeluargaannya tuh lebih dapat Pak. Lebih kayak satu meja banyak lauk. Jadi lauknya itu untuk satu sendok bisa diambil itu beberapa orang. Kalau misalnya Western food tuh lebih individual Pak. Jadi lebih zaman sekarang gitu Pak. Berarti Farel ini pengamat makanan juga ya? Paham ya? Lumayan Pak. Filosofi dari makanan gitu. Memang kalau kita lihat Western food itu kan disajikan satu-satu satu orang gitu ya. Kalau punya Chinese food kan makannya ramai-ramai gitu ya. Betul. Oke. Nah, nanti setelah selesai kuliah kuliner, bidang kuliner, mau ngapain nih? Pastinya jadi chef kan Pak. Lalu misalnya di sana udah baik, udah dapat penghasilan, mungkin nanti di kemudian hari balik ke Indonesia untuk bangun usaha sendiri, bantu mama di Indonesia supaya mama nggak kerja. Oke, mantap. Visi pribadi yang luar biasa ya. Farel, 2045 kan Indonesia memasuki tahun emas ya. 100 tahun kemerdekaan Indonesia gitu. Apa visi Farel buat Indonesia di 2045 nanti? Nanti juga banyak penduduk yang usia muda. Nanti juga bakal banyak yang tenaga kerja yang lebih kompeten dan lebih baik lagi, yang menggantikan yang sudah layak untuk pensiun. Itu harus diasah lebih lagi dan pastinya semakin lama persaingan di dunia pekerjaan juga semakin berat dan itu yang dapat mengasah manusia. Indonesia juga bisa terbantu sih dengan tenaga kerja yang lebih baik. Nah, ini terkait dengan kuliner ini. Bagaimana pengembangan kulinernya nanti? Mau di Pontianak atau di kota-kota lain juga? Kayaknya sih mau yang di itu kan ibu kota mau pindah Pak nanti. Jadi mungkin di sana masih belum gimana ramai kan. Tapi kan kalau udah pindah kan otomatis pemerintahan juga banyak pindah ke ibu kotanya. Jadi mungkin menurut saya lebih baik ada potensi di sana sih Pak, lebih menjamin gitu. Jadi sudah punya ancang-ancang ya, bikin usaha kuliner di ibu kota kita yang baru ya. Oke, luar biasa Pak Farel. Farel, mengenai
kondisi Indonesia saat ini, apa kira-kira yang bisa dilakukan seorang Farel untuk membuat Indonesia tetap utuh ya? Kita lihat sekarang ini kan di tengah pandemi saja banyak sekali perbedaan pendapat gitu. Ada yang bilang harus vaksin, ada yang bilang vaksin itu tak berguna, hanya untuk bisnis dan lain sebagainya itu. Bagaimana menurut Farel untuk menjaga kebinekaan Indonesia kita di tengah-tengah pandemi dan juga begitu tajamnya perpecahan masyarakat di media sosial gitu. Silakan Farel. Pemerintah kan udah mencoba, udah mengetes kelayakan dari vaksin ini. Jadi menurut saya orang itu tidak wajib vaksin, namun lebih baik vaksin. Tapi kalau yang tidak mau vaksin, cukup diam saja, tidak boleh berkata sembarangan di media sosial, karena makin perbedaan pendapat tuh makin terpecah. Lalu banyak orang juga tidak setuju dengan keputusan presiden, jadi banyak yang ingin menurunkan beliau. Tapi menurut saya pemerintah udah cukup baik dalam menjaga kesatuan dan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Juga tenaga medis juga sudah bekerja keras. Jadi menurut saya tuh lebih baik penduduk tuh menaati dan menghargai kerja keras dari tenaga medis dan pemerintah. Oke, luar biasa ya. Semoga banyak anak muda Indonesia punya visi yang sama seperti Farel gitu. Ini ngomong-ngomong, Farel udah divaksin belum? Udah Pak, udah kemarin Juni udah. Udah berapa kali? Sesi pertama Pak, nanti akhir bulan baru sesi kedua. Nah, halo-halokanlah ke kawan-kawan yang lain ya, supaya Iya, Pak. vaksin juga gitu loh. Karena itu penting buat kesehatan kita pribadi maupun secara kolektif gitu. Nah, yang tadi Farel bilang kalau tak mau vaksin ya kita nggak bisa paksa, tapi minimal ya jangan ngomong lah gitu kan. Apalagi seorang figur publik gitu ya. Kalau dia ngomong kan banyak efeknya ke orang lain begitu. Betul. Ya kalau untuk mencapai herd immunity, kekebalan secara komunal, ya memang butuh 70% masyarakat yang sudah divaksin gitu. Ya kita berharap ini pandemi cepat berlalu dan ya kita semua bisa beraktivitas seperti dulu lagi gitu ya. Baik Farel, apa yang bimbing Farel selama ini di bahasa Inggris? Bahasa Inggris ada Madam Suhi dari SD. Madam Suhi udah ngajar bahasa Inggris. Itu Madam Suhi sering memberikan listening untuk saya gitu. Jadi listening saya kemarin dinilai IELTS juga cukup tinggi menurut saya. Jadi itu berdampak sekali. Namun saya kan dulu ada les Inggris, cuman saya mendapat peringkat terakhir karena saya malas-malasan. Itu membuat saya menyesal. Saya baru rajin pada saat SMA dan mau belajar gitu. Karena pikir kayak nanti mau untuk ke depan, untuk kuliah juga, kan ada syaratnya untuk kuliah di luar negeri, untuk ada ambil IELTS dan sampai nilai berapa gitu. Jadi saya pikir penting juga belajar bahasa. Banyak-banyak nonton. Banyak nonton juga ya? Iya. Siapa guru yang membuat titik balik bagi Farel gitu di SMA supaya serius belajar bahasa Inggris lagi? Madam Suhi, Pak. Madam Suhi itu udah kayak dari kecil kan memang udah diajarin bahasa Inggris. Tapi di SMA Madam Suhi itu kepada murid-muridnya tuh sangat baik.
kan SMA kan kedatangan murid baru yang dari daerah-daerah, belum tentu bahasa Inggrisnya baik kan. Jadi tapi Madam Suhi itu selalu support. Dia support di kelas, dia beri tambahan, dia lebih pengertian gitu. Jadi saya pun kayak terpukau juga sih sama Madam Zuhi karena dia niat banget untuk ngajar bahasa Inggris walaupun dari nol. Jadi guru idola Farel adalah Madam Suhi ya, sejak SD sampai sekarang sudah lulus SMA ya. Iya. Luar biasa, inspirasi dari Madam Suhi buat seorang Farel gitu untuk giat belajar bahasa Inggris gitu. Baik, Farel, terakhir, Farel berapa bersaudara? 2 bersaudara, Pak. Ada adik Felix laki-laki. Ya, Felix. namanya Felix. Ya, Felix juga murid Bapak gitu. Di rumah gimana hubungan dengan Felix? Baik sih Pak. Apalagi kan di rumah terus, jadi kayak ngobrol gitu. Tapi walaupun kadang saling main game atau enggak, saling ada urusan sendiri, tapi kadang-kadang pasti masih ada ngobrol dan canda-canda gitu Pak. Ya, persaudaraan penting ya, untuk dijaga persahabatan, semua penting gitu. Apalagi sekarang kesehatan juga penting ya. Dan tadi Farel juga menyebut integritas itu penting gitu. Dan persoalan terakhir tadi pekerjaan ya itu bisa berubah lah, sesuai dengan perkembangan dunia. Tapi yang tak boleh berubah adalah persahabatan, keluarga, kesehatan, dan integritas. Baik, Farel, terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi wawasan buat kita semua di EduTalk. Sampai jumpa lagi, Farel. Bye-bye. Dah Pak. This is EduTalk, educative and inspirative.